diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Penulis Jemaat akan membacakannya buat kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 아멘. Ibu Anita memberikan khotbah dengan firman berjudul Injil yang diperlukan semua orang. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Saudara adalah terang di dunia. Saudara adalah terang di dunia. King adalah terang di dunia. Agnes adalah terang di dunia. Judul khotbah hari ini adalah Injil yang diperlukan semua orang. Diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Sebagai pengantar, kemarin perayaan Khas Solal, kami mengundang teman-teman orang Indonesia yang tinggal di sekitar kami. Kami berfoto bersama dengan mengenakan pakaian tradisional Korea Hanbok, bermain permainan tradisional Korea Yunori, memberikan penghormatan kepada yang tua, dan menerima pemberian sebeton seperti angpao. Katanya menyenangkan untuk permainannya, sangat berkesan, asyik karena pertama kali sangat senang sekali. Itu pengalaman pertama ikut acara sholat. Sangat berkesan baru pertama kali dan sebagainya. Kami saling mengucapkan salam dalam bahasa Korea, 새해 복 많이 받으세요. Artinya dapatkan banyak berkat pada tahun baru 2022. Apa itu berkat bagi saudara? Saya percaya bahwa berkat yang terbesar dan terbaik adalah bertemu dengan Tuhan dan bersama dengan Tuhan selama seumur hidup kita. Saya harap pertemuan kemarin kami akan menjadi saluran berkat sejati. Kami turut berdoa agar mereka menerima keselamatan ke depan sesuai dengan jadwal waktu Tuhan. Saya percaya bahwa mereka akan menjadi anak-anak Tuhan melalui Kristus Yesus yang adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan juga di antara mereka pasti akan ada murid yang disiapkan Tuhan dan mereka akan menyelamatkan Indonesia, tanah air mereka. Melalui kitab Roma, Rasul Paulus menjelaskan mengapa Injil diperlukan semua orang. Injil memiliki kekuatan seperti apa? Seorang yang tertanam dengan Injil, berakar dalam Injil dan memiliki tabiat Injil menjalani hidup seperti apa? Secara khusus di bagian awal Roma, kitab Roma, dia menjelaskan dengan logis mengapa kita memerlukan Injil Allah dari berbagai sudut. Untuk menjelaskan keperluan Injil ini, kita harus membahas tentang dosa terlebih dahulu. Itulah sebabnya dari Roma 1 ayat 18 hingga Roma pasal 3, Paulus terus-menerus berbicara tentang dosa manusia. Dalam ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berbuat dosa tanpa pengecualian. Sebaliknya, semua orang memerlukan Injil tanpa pengecualian. Rasul Paulus mengkritik stereotipe prasangka prapendapat yang dimiliki oleh orang Yahudi melalui teks hari ini. Mereka salah paham bahwa
orang Yahudi adalah umat pilihan Allah, maka mereka bukan orang berdosa. Bahwa mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Namun, Rasul Paulus menegur akan pemikiran yang salah mereka. Ia menekankan bahwa semua manusia adalah orang berdosa, sehingga manusia hanya memerlukan kasih karunia Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memiliki tabiat Injil yang mutlak untuk memurnikan radang saudara masing-masing dengan mengalami kasih karunia yang diberitakan Paulus. Pokok bahasan yang pertama adalah kerusakan total manusia. Dalam ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Tanpa pengecualian, semua orang adalah pendosa. Dalam ayat 9, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Dalam ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Secara khusus, Paulus meringkas aspek kerusakan manusia karena dosa dalam kitab Mazmur dan kitab Yesaya, bahwa manusia adalah makhluk yang sepenuhnya kelemahan, kehancuran, keputusasaan. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang mengalami kerusakan total depravity. Yang pertama dari 5 pokok Calvinisme dijelaskan oleh Tulip, akronim adalah kerusakan total, kebejatan total. Dari sinilah keberadaan manusia dimulai. Daud juga mengakui hal ini dalam Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Beberapa orang mungkin berpikir seperti ini, saya tidak melakukan kesalahan kepada orang lain, saya hanya membantu mereka, saya tidak pernah mencederai tetangga sebelah, saya bukan pendosa, begitu. Ada banyak orang yang baik secara moral dan etika. Namun, dosa yang sedang kita bicarakan dalam teks hari ini adalah berbeda dengan dosa yang standar manusia. Dosa dalam Alkitab adalah dosa yang menolak atau tidak taat firman Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan adalah dosa. Apakah saudara paham makna dosa? Dosa disebut hamartia dalam bahasa Yunani, artinya hubungan yang rusak antara manusia dan Tuhan, hubungan yang putus antara Tuhan dan manusia, tidak tepat sasaran. Keadaan manusia yang terpisah dari Tuhan adalah dosa, sama seperti anak panah melesat dari sasarannya. Singkatnya, karena dosa Adam, manusia pertama dalam Kejadian pasal 3, hubungan yang benar antara Tuhan dan manusia menjadi rusak. Itu disebut dosa mula-mula. Dosa mula-mula ini diwariskan dari generasi ke generasi. Karena dosa mula-mula merupakan hal rohani yang tidak akan pernah diselesaikan dengan tindakan atau usaha manusia. Bagaimana manusia tahu tentang fakta ini? Mereka tidak memiliki jawaban meski mereka pergi ke gereja. Menurut teks, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling menolak kenyataan bahwa semua orang adalah orang berdosa, karena mereka menganggap sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka berbeda dengan orang bukan Yahudi yang berbuat dosa.
Mereka percaya bahwa mereka dapat dibenarkan dan diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyimpulkan dalam ayat 20 sebagai berikut. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Menaati hukum Taurat tidak menghilangkan dosa, tetapi hukum Taurat hanya berfungsi menyadari, mengenal kita akan dosa. Hukum Taurat itu bukan solusi untuk menyelesaikan dosa. Orang-orang Yahudi salah memahami fungsi hukum Taurat. Seorang pendeta Tim Keller menjelaskan pernyataan bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani berada di bawah dosa dengan perumpamaan ini. Mencoba menjadi orang benar dengan menaati hukum Taurat adalah seperti mencoba berenang melintasi Samudra Pasifik. Coba bayangkan ada 3 jenis orang. Orang yang tidak pandai berenang, orang yang suka dan pandai berenang. Berenang tingkat nasional, tapi hasilnya sama. Yang pertama, tenggelam sesaat memasuki laut. Yang kedua, dapat berenang dengan baik pada awalnya. Kemudian tenggelam ke laut setelah sekitar 1 kilometer. Yang terakhir, dia dapat berenang dalam waktu yang lama. Namun, setelah 4 kilometer, mulai lelah, kehilangan kekuatan pada 6 kilometer, dan tenggelam pada 8 kilometer. Keterampilan berenang mereka berbeda, tetapi mereka sama karena seorang pun tidak dapat menyeberangi Samudra Pasifik. Artinya semua orang tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum Taurat. Apakah saudara paham? Sama seperti tidak masuk akal untuk mencoba berenang melintas Samudra Pasifik. Tidak masuk akal untuk mencoba menjadi orang benar dengan menaati hukum Taurat. Meskipun mereka mengaku bahwa mereka adalah orang benar, kita semua sama-sama berada di bawah pengaruh dosa. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nasib manusia berdosa, mau tidak mau dilalap api neraka abadi melalui penghakiman Tuhan. Kita harus memiliki batin perjanjian ketika kita melihat mereka yang tidak percaya dan orang-orang beragama yang tidak memiliki pengetahuan rohani tanpa sadari fakta rohani ini. Jadi dibiarkan seperti itu, jika dibiarkan seperti itu, semua orang akan masuk neraka. Jalan menuju neraka bukanlah tebing. Jalan itu miring dengan sangat kecil derajat, jadi orang tidak menyadarinya sama sekali. Kita harus membuka mata rohani kita dan harus memulihkan radang kita dalam keadaan apapun. Jika kita melihat sejarah gereja, tidak pernah ada waktu lingkungan yang baik selama gerakan penginjilan. Gereja mula-mula maupun semuanya menerima jawaban yang melintas melampaui kesulitan. COVID-19 pun tidak dapat menghalangi tantangan rohani kita. Apalagi sekarang adalah era metaverse. Era di mana kita dapat melakukan apa saja di ruang virtual. Kita dapat melakukannya tanpa tatap muka. Oleh karena itu, kita harus menggunakan strategi non tatap muka.
Saat ini kita melakukan misi 237 negara lewat non-tatap muka. Setiap hari Sabtu, kita berjejaring dengan ladang misi di seluruh dunia dalam kebaktian inti. Sebaliknya, kita mengomunikasikan berita di ladang misi dengan lebih realistis daripada sebelum COVID-19. Di era non-tatap muka ini, peran tim media sangat penting. Kita perlu membuat konten Injil non-tatap muka supaya orang yang tidak percaya dapat menonton dan tersentuh dan terharu. Kita harus terus menggali tenaga kerja media di gereja dan juga bergabung dengan tenaga gereja di pusat lembaga kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani perjanjian untuk menginjili 237 negara dan 5.000 suku bangsa di mana saudara berada. Pokok bahasan yang kedua adalah kasih karunia Tuhan yang mutlak. Dalam ayat 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa, dan karena dosa itu kita kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, dosa Adam masih memberi pengaruh sampai sekarang. Manusia yang memuliakan Tuhan hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dan seharusnya menikmati berkat-berkat Taman Eden. Namun, telah kehilangan semua keistimewaan ini karena manusia berbuat dosa. Beberapa orang mengeluh tentang mengapa kita harus menderita masalah dosa seperti itu karena Adam dan Hawa. Tetapi kita tidak perlu mengeluhkan, karena Tuhan tidak membebankan dosa mula-mula kepada kita dan membuka jalan untuk menyelesaikan dosa mula-mula. Itu adalah penebusan melalui penyaliban Yesus Kristus. Penebusan adalah istilah yang digunakan dalam masyarakat pada saat itu. Pada saat itu, status budak bukanlah manusia, tetapi binatang. Namun seorang budak dapat menjadi seorang yang bebas jika seorang membayar sejumlah besar uang di pasar budak untuk membeli seorang budak. Kemudian merobek akta budak di hadapan budak sambil memproklamasikan seperti ini: kamu sudah dibebaskan, bukan lagi seorang budak. Allah memberikan anugerah penebusan melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus kepada kita yang berada di bawah kuasa dosa. Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus ini akan berubah menjadi orang benar dari orang berdosa. Dalam Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dalam Roma 8 ayat 1-2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Jika kita melihat dengan baik, ada satu titik kesamaan. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang mutlak, bukan usaha manusia untuk menerima pengampunan dosa dan menjadi orang benar. Rasul Paulus memproklamasikan bahwa melalui penebusan Yesus Kristus kita dibenarkan secara cuma-cuma. Ungkapan cuma-cuma di sini tidak berarti murahan, tetapi berarti
tidak dapat menilai harganya, tidak dapat dihitung. Ini adalah nilai mutlak yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dan Paulus menekankan bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan yang mutlak, Tuhan yang total, yang tidak memerlukan usaha atau tindakan manusia. Kita dapat menjadi anak-anak Allah dan menerima hidup yang kekal melalui hanya kasih karunia Tuhan yang berikan melalui hanya Yesus Kristus. Apa yang perlu kita perhatikan adalah Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan yang mutlak diperoleh hanya melalui Yesus Kristus. Tiket keselamatan sepenuhnya gratis karena Yesus Kristus membayar semua dosa kita di kayu salib. Kita sedang hidup dalam kasih karunia Tuhan yang mutlak ini. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah, jangan tertipu oleh lingkungan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menikmati berkat luar biasa keselamatan yang diberikan kepada saudara dengan sikap rohani, yaitu hanya Kristus, hanya kasih karunia, hanya iman. Sebagai kesimpulan, jika kita membiarkan jiwa-jiwa yang tidak percaya di sekitar kita, mereka pasti akan jatuh ke jalan hukuman abadi, jatuh ke neraka. Tapi kita sering berpikir bahwa ada banyak waktu, ada banyak kesempatan, atau orang lain akan memberitakan Injil kepadanya. Jika kita menaruh di hati untuk memberitakan Injil kepada mereka, itu adalah jadwal waktu Tuhan. Kita harus segera mewartakan Injil. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Jangan sampai ketinggalan sekarang. Jangan ragu-ragu. Segera, tanpa ragu-ragu, sekarang. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menyadari bahwa Injil diperlukan untuk semua orang dan dapat menjadi murid Kristus yang mutlak, yang tidak kehilangan jadwal waktu, menyelamatkan nyawa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang mengaruniakan Kristus Yesus anaknya tunggal bagi kami yang telah berbuat dosa. Kami telah menjadi anak-anak Allah melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah kami dapat menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati berkat tata surgawi setiap hari dan setiap saat, sehingga kami dapat memberitakan Injil kepada keluarga kami dan kenalan kami yang sekitar kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.